Shalom Genapers, ketemu lagi kita dalam ibadah online ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita tunduk hati, kita berdoa. Selamat sore Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu bahwa sampai saat ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa memuji, memuliakan namamu Tuhan. Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukmu, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Shalom Genapers, selamat sore. Kembali kita berjumpa dalam ibadah genap hari ini. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan fenomena yang terjadi, yaitu pandemi COVID-19, di mana tidak pernah ada dalam sejarah sebelumnya. Bahkan mungkin kakek nenek kita pun tidak mengalami hal yang seperti ini. Wabah di seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami ketakutan. Bahkan orang tua, orang muda pun mengalami ketakutan. Banyak anak-anak muda yang takut akan masa depan mereka seperti apa. Bagaimana nanti ke depannya, ya? Banyak sistem yang berubah, termasuk sistem belajar mengajar, sistem perekonomian, sistem perbankan yang berubah. Ya kan? Proses belajar mengajar pun sekarang diganti secara online, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat diadakan secara online, tidak bertatap muka secara langsung. Bahkan ibadah pun secara online. Dulu cuman barang yang dijual secara online, tapi sekarang segala sesuatunya dilakukan secara online, ya. Dan saat-saat ini kita memasuki yang namanya new normal, di mana orang banyak ingin kembali ke kenormalan yang lama, tetapi kita perlu ketahui bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Kita harus tahu bahwa kenormalan yang dulu tidak akan kita alami kembali. Karena new normal ini berbeda dengan kenormalan yang dahulu. Ya kan? Kita dihadapkan hanya dengan dua pilihan. Apakah kita mau masuk dalam keadaan seperti ini, atau kita menguasai keadaan yang akan terjadi ke depan. Ya. Hari ini kita mau belajar dari Yusuf. Kita mau belajar apa yang sudah dialami Yusuf, ya kan? Karena Yusuf mengalami berbagai macam pencobaan dalam hidupnya, dan Yusuf mau belajar untuk menguasai keadaan. Poin yang pertama saya mau bagikan adalah Yusuf mau belajar menguasai keadaan. Kejadian 37 ayat 1. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Lanjut ke ayat yang 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Yusuf adalah seorang yang berasal dari tanah Kanaan, dan dia dijual sebagai budak di Mesir.
ke negara, ke negeri yang berbeda di mana dia berasal. Yusuf dibawa ke sana dan dijual sebagai budak. Dia harus belajar dengan tata budaya yang baru, dengan gaya bahasa yang baru, dengan sifat karakter orang-orang yang baru. Tetapi Yusuf mau belajar di sana, dia mau menguasai keadaan, dia tidak putus asa di sana. Dia tidak ingin kembali. Kenapa? Dia tidak ingin kembali dan bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Aku kepingin ke Kanaan aja Tuhan. Tapi tidak, dia berusaha berjuang untuk dia bisa tinggal di Mesir. Ya kan? Bahkan Yusuf memiliki pekerjaan yang berbeda dari dulu, dari sebelum dia di Mesir. Dulu dia seorang gembala, dia seorang gembala domba, tetapi sekarang dia sebagai pengatur rumah tangga di rumah Potifar. Jelas berbeda. Yang kedua, Yusuf belajar sabar. Ketika dia difitnah oleh tante Potifar, dia tetap sabar, ya kan? Di Alkitab tertulis Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, dia sabar menghadapi pencobaan, dia sabar ketika difitnah, dia nggak marah, dia nggak langsung nyemprot ke tante Potifar, ya kan? Dia nggak bilang apa tante bilang apa? Tante sudah tua, saya masih muda, masih banyak noni-noni yang lain tante. Saya nggak level sama tante. Dia tidak bicara seperti itu. Dia menerima fitnahnya dari tante Potifar. Dan dia sabar menghadapi kenyataan bahwa dia harus dipenjara karena bukan dia yang bersalah. Yang ketiga, Yusuf terus berjuang meskipun dalam lembah kekelaman. Kejadian 39 ayat 20-23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Yusuf punya integritas, apa yang benar dia lakukan, apa yang salah dia menjauhinya, ya kan? Tidak mungkin dia bisa dipercaya oleh kepala penjara kalau dia tidak hidup dengan integritas yang tinggi, integritas yang dari Tuhan. Saya yakin saat di penjara Yusuf banyak belajar. Mungkin Yusuf masuk di penjara ini kira-kira usia 18 atau 19 tahun, karena waktu umur 17 dia dibawa ke Mesir. Jadi saya kira-kira Yusuf ini ada di penjara kurang lebih 12 tahun, karena waktu umur 30 dia baru berhadapan dengan Potifar. Ya. Dia menikmati masa-masa 12 tahun ini bukan dengan masa-masa yang putus asa, tapi dia berjuang melakukan yang terbaik, bahkan di penjara sekalipun. Saya percaya dia membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan lebih lagi. Dia berinteraksi dengan kepala penjara, berinteraksi dengan tahanan-tahanan yang lain. Banyak hal yang dilakukan Yusuf, bukan cuma sekedar tidur-tiduran di penjara, bukan sekedar cuma meratapi kenapa dia di penjara, tapi saya yakin dia melakukan kehidupan yang begitu luar biasa. 4. Ya, poin yang keempat, Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaan. Bahkan Yusuf bersyukur atas setiap keadaan. Kita buka di Kejadian 45 ayat 4-8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaan. Kenapa Tuhan membawa dia harus dikhianati oleh saudara-saudaranya, harus dijual ke Mesir, harus
masuk ke dalam penjara selama 12 atau 13 tahun, tetapi dia percaya segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Poin yang kelima, Tuhan masih menyertai kita seperti Tuhan menyertai Yusuf. Percayalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap campur tangan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, Tuhan tetap menyertai kita seperti Tuhan menyertai Yusuf. Kita buka di Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kita harus sadar, kita sampai sekarang ada karena penyertaan Tuhan. Lompat di Kejadian 41 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengertikannya, tetapi telah ku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengertikannya. Yusuf menjawab Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ketika Firaun mencoba memuji Yusuf, Yusuf dengan kerendahan hatinya dia berkata, bukan sekali-kali ini karena aku, tapi karena Tuhan yang memberitahukannya kepadaku. Demikianlah hidup kita, harus berpaut terus kepada Allah, berpaut terus kepada Kristus. Karena kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kebahagiaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala perlindungan penyertaan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan, seperti Yusuf, Tuhan. Di tengah-tengah masa kekelamannya, Tuhan, dia tetap berpaut kepada Engkau. Bahkan dia tidak pernah menyalahkan kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Tetapi dia setia. Dia berkata, karena semua ini ditujukan untuk melakukan kebaikan, untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Dia tidak benci kepada saudara-saudaranya, tetapi dia mengasihi mereka semua. Tutup bungkus Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, setiap genapers yang ada. Engkau yang berikan mereka hikmat. Saat ini mungkin mereka mengalami ketakutan untuk masa depan mereka. Tuhan, berikan kebijaksanaan, hikmat, damai sejahtera yang dari Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.